Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pringsewu dengan saya sendiri, Mia Setiawati dari UPT SD Negeri 1 Sinar Baru Timur. Saya Syabil Fikri dari UPT SD Negeri 1 Candritno. Saya Ibudin dari SMK SYS Wida Ambarawa. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar Pak Fikri? Sehat ya Pak ya? Waalaikumsalam, sehat Pak. Bagaimana apa kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Fikri. Baik Pak Fikri, sebelum mulai coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat. Akan melihat proses coaching Bapak nanti dengan si kuci ya Pak ya. Namun sebelum Bapak memulai, ada beberapa hal Pak yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Bapak juga tahu ya Pak ya? Oke. Nanti untuk rubrik penilaian saya, itu saya berharap dalam proses coaching nanti Bapak memiliki prinsip seorang coach Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah tahu ya, dan memiliki kompetensi dari coaching, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan ke Bapak. Dan jangan lupa nanti dalam proses percakapan Bapak harus menerapkan alur tirta Pak. Jadi nanti ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Jadi bisa dipahami Pak ya? Bisa Pak. Oke. Baik Bapak, sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Jadi kira-kira nih nanti kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan di proses percakapan nanti? Jadi rencana saya ingin mengembangkan dua kompetensi coaching, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, keduanya yaitu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oh ya, oke. Jadi nanti ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya. Jadi ada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Gitu. Oke. Dari dua kompetensi itu kira-kira kompetensi yang mana Pak yang secara spesifik akan dikembangkan nanti dalam proses coaching? Saya dalam proses coaching ini ingin mengembangkan yang mendengarkan secara aktif Pak, karena dengan mendengarkan secara aktif saya dapat menggali informasi tentang masalah-masalah coaching saya ini dengan optimal Pak. Oh iya, oke. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju nanti dalam proses coaching itu apa? Dalam indikator saya ingin melaksanakan indikator coach, yaitu alur tirta dengan optimal, jadi menggunakan alur tirta dengan runtut dan sesuai dengan apa adanya gitu Pak. Oh gitu Pak. Oke, jadi hanya itu ya Pak yang bisa saya tanyakan. Jadi silakan dimulai proses coachingnya, nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum Bu Mia. Selamat siang. Apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fikri. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Fikri. Kabar Pak Fikri sendiri gimana ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin, amin Pak. Bu Mia, bagaimana ini? Kayaknya ada masalah. Apa yang ada ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu utarakan kok sampai menemui saya siang hari ini? Iya Pak Fikri, saya itu pengen ngobrol atau pengen curhat sama Bapak tentang proses pembelajaran saya Pak. Ya, boleh Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya itu sebenarnya bingung dengan peserta didik saya Pak. Kenapa ya peserta didik saya itu kok kemampuan literasi dan numerasinya itu masih rendah? Padahal saya sudah sering kali mengatakan bahwa kemampuan literasi dan numerasi itu sangat penting buat mereka. Seperti itu Pak. Oh begitu, jadi Ibu bingung masalah peserta didik Ibu yang rendah dalam kemampuan literasi dan numerasi ya. Coba sekarang saya ingin tahu, coba sedikit Ibu ceritakan masalah yang Ibu alami saat ini. Begini Pak, saya itu memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai literasi dan numerasi. Pada saat saya melakukan asesmen di kelas, saya mendapati beberapa siswa itu masih rendah kemampuan literasi dan numerasi. Contohnya untuk literasi itu anak-anak itu masih lambat membaca. Kemudian untuk numerasi mereka itu masih lambat dalam berhitung. Setelah saya tanyakan, ternyata siswa tersebut itu tidak pernah belajar di rumah karena malas dan hanya mengandalkan belajar itu di sekolah saja. Saya mendengar jawaban itu saya sangat sedih Pak dan prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya anak-anak itu kok tidak semangat dan termotivasi untuk belajar dan
juga orang tua kenapa mereka itu tidak mau mendampingi anaknya dalam belajar di rumah seperti itu. Bagaimana ya Pak kira-kira? Jadi setelah saya mendengar cerita itu, saya bisa menangkap nih, ternyata permasalahan itu ini ada beberapa peserta didik itu yang rendah pemahaman literasi dan numerasinya. Ternyata setelah itu sedikit, mereka ini cenderung malas belajar. Permasalahan itu disebabkan karena mereka malas belajar, dan ketika di rumah pun mereka juga malas belajar, dan sebagian juga beranggapan bahwasanya belajar itu hanya di sekolah ya, Iya, di Pak. rumah itu nggak perlu belajar, di sekolah saja gitu ya Bu ya. Iya. Iya Pak, karena menurut saya itu kan kemampuan literasi numerasi itu sangat penting ya Pak bagi anak didik, karena itu dapat menjadi modal awal dalam proses pembelajaran, apalagi mereka itu kan kelas tinggi. Mereka itu akan menempuh jenjang pendidikan yang akan datang gitu. Jadi itu sebagai modal awal seperti itu Pak. Oh, jadi masalahnya ini ya tentang usaha didik yang malas belajar, padahal kompetensi numerasi dan belajar rendah ya. Nah, Iya. dari permasalahan ibu ini kira-kira rencana ibu itu apa yang dilakukan? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan orang tuanya terlebih dahulu Pak, agar mereka itu melakukan pendampingan agar anak itu dapat termotivasi belajar di rumah. Benar sekali Bu. Jadi menurut ibu ini memang meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak itu orang tua harus mendukung ya, harus ikut andil dalam situ, maka ibu juga harus berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua ini selalu ikut serta mendukung dan mendampingi anak belajar di rumah seperti itu Bu ya. Ya benar Pak, karena menurut saya itu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak, kita mulai dulu dari meningkatkan motivasinya mereka belajar Pak, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian kita juga mampu mencoba mengubah model atau metode pembelajaran kita di kelas. Kemudian kita juga memberikan pemahaman kepada orang tua siswa bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah Pak, tetapi juga bisa dilakukan di rumah seperti itu. Baik, jadi ibu sudah berencana berkolaborasi dengan orang tua siswa agar mau mendukung anaknya saat belajar di rumah. Lalu kemudian bagaimana nih dengan orang tua yang tadi katanya beranggapan punya statement bahwasanya belajar itu ya hanya di sekolah, di rumah nggak perlu belajar lagi. Itu bagaimana dengan orang tua yang seperti itu? Mungkin saya akan menemui mereka, mengajak orang tua mereka itu melakukan refleksi Pak mengenai hasil belajar dari anak-anaknya itu, agar mereka tahu dulu. Setelah itu saya akan berbicara dengan perlahan-lahan agar mereka itu sadar akan pentingnya peran orang tua dalam menumbuhkan motivasi belajar anaknya di rumah. Oh, jadi seperti ya langkah-langkah atau rencana yang ingin ibu lakukan pada masalah ibu ini ya, ibu sebenarnya sudah menemukan masalah-masalahnya dan kemudian langkah-langkahnya seperti itu yang ingin ibu laksanakan. Baik, daripada proses kita hari ini, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari proses diskusi hari ini? Oh Mbak, belum sampai sih. Baik Bu ya, jadi proses rencana-rencana ibu ini kira-kira dukungan apa yang ibu butuhkan untuk proses perencanaan itu tersebut? Untuk rencana saya ini Pak, saya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, murid maupun orang tua murid. Karena menurut saya dengan berkolaborasi itu semua kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan berhasil seperti itu. Benar banget Bu. Jadi setiap kegiatan atau rencana yang kita laksanakan itu seharusnya memang kita selalu berkolaborasi dengan orang lain atau pihak-pihak yang dapat membantu kita, karena segala sesuatu akan lebih baik apabila kita kerjakan secara bersama-sama Bu ya. Baik, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu ya dan rencana tersebut. Nanti untuk kedepannya setelah Ibu Mia melaksanakan rencana tersebut, pengen lagi nih mendengar cerita Ibu Mia kalau sudah melakukan kegiatan itu. Kira-kira nih kapan kegiatan itu akan dilaksanakan? Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan Pak. Ya, jadi minggu depan ya Bu ya, insya Allah ya. Ya, Pak. Oke Bu Mia, saya tunggu hasilnya. Setelah itu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan berkolaborasi dengan orang tua, siswa, serta merubah metode dan model pembelajaran yang lebih menarik, serta melakukan refleksi. Baik, luar biasa Bu Mia, terima kasih banyak atas refleksinya. Terima kasih sudah curhat dengan saya dan sudah mengajak saya untuk refleksi hari ini. Sama-sama Pak Fikri, terima kasih Pak sudah menemani saya ngobrol maupun curhat siang ini. Nah, baik, sama-sama Bu Mia, sampai ketemu di lain waktu ya. Terima kasih Pak Fikri. Baik Pak Fikri, dari catatan observasi yang saya dapat, Bapak itu sudah melaksanakan 2 indikator yang Bapak pilih tadi ya. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot.
Bapak juga menyampaikan seluruh alur Tirta dengan baik dan luar biasa Pak tadi ya saya lihat. Terus satu pertanyaan terakhir Pak, ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Jadi berdasarkan proses yang saya laksanakan tadi, sebenarnya proses yang saya coaching yang saya ingin kembangkan itu terkait present, saya mendengarkan penuh Kesadaran penuh. dan penuh dan berarti. Karena seharusnya tadi saya menerapkan proses teknik stop Oh, agar iya. coach itu dapat fokus menceritakan permasalahannya, dan saya juga lebih dapat menggali penuh masalah-masalah yang dihadapi oleh coach Pak. Oh ya. Oke, baik Pak, proses presence ataupun kehadiran penuh dapat dikembangkan secara maksimal dan tidak hanya kompetensi itu ya Pak, tapi semua kompetensi tentunya yang ingin dimaksimalkan. Baik, itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran saya sebagai observer. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.